Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis studi kasus manajemen usaha tani Volkstat Pekan Company. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisis kami, berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Renaldo Hagai Priyonugroho, Nesa Aulia Apriani, Muhammad Salman Hanan Fadrila, Devida Raningya Saritona, dan Nafida Aulia. Berikut adalah gambaran aktivitas tim. Untuk soal yang pertama, jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Menurut kami, dengan langkah yang diambil oleh perusahaan Volkstat, maka ada beberapa cara pemasaran yang dilakukan. Dengan langkah ini, mengganti pohon lama dengan pohon baru yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan Volkstat ingin menggunakan bibit unggul dalam usahanya, sehingga dalam pemasaran, informasi mengenai bibit unggul bisa dijadikan daya tarik tersendiri dalam proses pemasaran. Kemudian, dalam kegiatan budidaya tanaman kemiri, perusahaan Volkstat juga sudah minim menggunakan kimia dalam melakukan budidayanya. Hal ini terbukti bahwa dilakukannya penambahan bahan organik serta pengapuran untuk memperbaiki pH tanah. Penggunaan kimia hanya digunakan untuk membasmi hama. Dalam kata lain, sebagian besar kegiatannya perusahaan Volkstat ini telah mengusung pertanian organik yang nantinya akan memberi nilai lebih dalam proses pemasarannya. Untuk media pemasaran sendiri atau outlet dapat digunakan menggunakan internet. Hal ini dikarenakan perusahaan Volkstat mengusung usaha pertanian di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkstat Kemiri Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Menurut kami, perusahaan Volkstat ini dapat diambil dalam bentuk perusahaan persekutuan dan perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan kedua bentuk usaha ini menurut kami sesuai dengan visi yang diinginkan oleh perusahaan Volkstat yang tercermin dari langkah yang ingin diadopsi oleh perusahaan Volkstat. Perusahaan Volkstat ini menginginkan untuk mengganti pohon lama dengan pohon yang baru. Tentunya hal ini akan membutuhkan modal yang besar, sehingga dengan bentuk perusahaan persekutuan perseroan terbatas dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal yang besar. Hal ini dikarenakan modal tidak berasal dari pribadi saja, melainkan juga dapat dari partner perusahaan lain, investor, serta pemilik saham. Selain itu, perusahaan Volkstat juga yakin bahwa komoditas kemiri merupakan komoditas yang menjanjikan di masa depan, sehingga memungkinkan bagi investor untuk membeli saham perusahaan. Maka dari itu, bentuk perusahaan persekutuan dan perseroan terbatas merupakan bentuk yang cocok. Akan tetapi kerugiannya yaitu dalam pengambilan keputusan akan banyak pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga dalam pengambilan keputusan akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan mengambil keputusan secara pribadi. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 715 lbs per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 lbs per akre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru, dengan asumsi bahwa harga rata-rata $3 per lb. Biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Berikut adalah hasil analisis dari kelompok kami.
Penerimaan pohon kemiri asli yaitu $3 dikalikan 175, hasilnya $525. Lalu biaya untuk mengganti pohon baru membutuhkan dana sekitar $3.000. Penerimaan pohon kemiri varietas baru setelah 7 tahun dihasilkan $3.750. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat terlihat bahwa perlu usaha selama kurang lebih 5-6 tahun dengan menggunakan pohon kemiri asli untuk mengganti dengan pohon kemiri varietas baru. Sedangkan untuk mengembalikan modal perlu waktu 7-8 tahun bagi varietas baru untuk menutup modal atau investasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu nomor 4, bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Lalu pertanyaannya yaitu sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Menurut kami terdapat 4 spesialis, yaitu spesialis kegiatan budidaya, spesialis pengembangan produk, spesialis manajemen finansial perusahaan, dan spesialis pemasaran. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertanyaan nomor 5. Menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volkstad telah membaca tentang beberapa operasi penggembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per akre selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,5 per pon selama periode yang sama. Pertanyaannya, jika Volkstad tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pon? Kemudian berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Kemudian berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Kemudian jika Volkstad dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Kemudian apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri dan apa kerugian mengembalakan sapi dibandingkan dengan kemiri? Next. Berikut jawaban dari kelompok kami. Pertama, kehilangan akibat penggembalaan adalah $3 dikali 50 atau sama dengan 150 pon. Kemudian pendapatan yang didapatkan dari anak sapi adalah 1,5 dikali 50 pon, yakni $75, sehingga kerugiannya adalah $150 dikurangi $75 sama dengan $75. Kemudian kerugian yang dialami akibat melakukan penggembalaan ternak adalah 75 pon, dengan berat total 75 dibagi 1,5 sama dengan 50 pon. Kemudian 1 pon sapi menghasilkan $1,5, maka untuk mendapatkan $150, maka jumlah pon yang dibutuhkan adalah 150 dibagi 1,5, sehingga menghasilkan 100 pon per hektar. Kemudian keuntungan mengembalakan sapi dibanding kemiri adalah yakni lebih cepat dalam mendapatkan hasil dan lebih banyak produk yang dapat dijual seperti daging dan susu. Dan keuntungan kerugian mengembala sapi yakni keuntungannya lebih kecil apabila dibandingkan dengan keuntungan kemiri yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Akan tetapi kemiri ini produksinya memakan waktu bertahun-tahun. Next. Pertanyaan nomor 6, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Menurut kami ada beberapa badan regulator yang potensial. Yang pertama ada BPOM, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian ada Badan Pangan Nasional, kemudian ada Bulog atau Badan Urusan Logistik, kemudian ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian ada Lembaga Perbankan untuk Meminjam Modal, dan ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Next. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran. Pertanyaannya, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka, berapa total biaya langsung per hektar, berapa biaya total overhead per hektar, berapa total biaya per hektar, berapa total biaya untuk perkebunan, serta berapa pendapatan bersih kebun tersebut. Next.
Berdasarkan laporan R12, dapat disimpulkan bahwa income yang diperoleh adalah 3.352,38 dolar. Kemudian total biaya langsung yakni 1.391,33 dolar. Kemudian total overhead expenses atau pengeluaran overhead adalah 434,27 dolar. Kemudian total biaya per hektar adalah 1.825,60 dolar. Total biaya yang dikeluarkan untuk perkebunan yakni sama dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu 1.825,60 dolar, dan laba bersih didapatkan dari total penerimaan dikurangi total biaya, yakni 3.352,38 dolar dikurangi 1.825,60 dolar, sehingga hasilnya adalah 1.526,78 dolar. Next. Pertanyaan nomor 8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang kemiri kupas mereka seharga 10 dolar per LB. Berapa pendapatan marginal per pon kacang kemiri kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Next. Menurut kami, jika harga satu kacang yang tidak dikupas adalah 3 dolar, maka harga satu pon kacang yang dikupas sama dengan 2 pon kacang yang tidak dikupas. Berarti harga satu pon kacang yang dikupas adalah 2 dikali 3 dolar sama dengan 6 dolar. Sehingga dapat diperoleh penerimaan sama dengan 6 dikali 250.000 pon atau sama dengan 1.500.000. Kemudian penerimaan kacang yang tidak dikupas adalah 3 dikali 250.000 sama dengan 750.000. Nah, sedangkan apabila perusahaan berinvestasi terhadap mesin, maka harga jual menjadi 10 dolar, sehingga pendapatan menjadi 10 dikali 250.000 sama dengan 2.500.000. Jadi, margin keuntungan yang didapat adalah 2.500.000 dikurangi 1.500.000 atau sama dengan 1 juta. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan kacang yang tidak dikupas, maka margin keuntungan menjadi 2.500.000 dikurangi 750.000 menjadi 1.250.000. Next. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi 1,7 dolar per pon kacang kemiri yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan 1,5 dolar per pon kacang kemiri yang dikupas untuk risiko mereka dapat menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Next. Nah, menurut kelompok kami, komponen biaya tetap yakni biaya pinjaman sebesar 1.000 ditambah 182,37 dolar sehingga menjadi 1.182,37 dolar. Apabila setiap pon terdapat 1,7 dolar biaya mesin, maka biaya mesin menjadi 1,7 dikali 250.000 pon menjadi 425 dolar. Jadi biaya total yang harus dikeluarkan adalah 426.182,37 dolar tiap tahunnya. Penerimaan harga kemiri yang dikupas adalah 6 dolar. Jika harga dinaikkan menjadi 7,5 dolar, maka penerimaan menjadi 7,5 dikali 250.000, sama dengan 1.875.000. Sedangkan berdasarkan soal nomor 8, apabila harga kemiri menjadi 10 dolar, dan jika harga dinaikkan menjadi 11,5 dolar, maka penerimaan akan menjadi 11,5 dikali 250.000 sama dengan 2.875.000. Sehingga biaya yang dapat disumbangkan dari kemiri harga 7,5 dolar adalah 1.875.000 dikurangi 426.182,37 sama dengan 1.448.817,63 dolar. Sehingga biaya yang dapat disumbangkan dari kemiri harga 11,5 dolar adalah 2.875.000 dikurangi 426.182,37 sama dengan 2.448.817,63 dolar. Next. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10. Berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstat setiap tahun untuk biaya tetap? Jadi menurut kami, biaya tetap per tahun yang harus dikeluarkan adalah 426.182,37 dolar. Next. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 11. Berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Foxstat dengan pendapatan ini? Dengan mengetahui keseluruhan total biaya direct dan overhead, maka dapat disimpulkan total pinjaman utang yang dapat mendukung income yang diperoleh adalah sebesar 1.825,60 dolar. Next.
Kemudian ada pertanyaan nomor 12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Menurut kelompok kami, dengan penambahan tenaga kerja, maka risiko biaya produksi akan semakin besar. Dengan biaya produksi yang makin besar, maka kemungkinan hutang untuk bertambah juga akan semakin besar. Dan dengan hutang yang besar, maka dilakukan penaikan harga. Untuk menutup hutang, akan tetapi ketika harga naik, maka konsumen atau permintaan akan menurun. 4 risiko yang kami sebutkan adalah pertama, biaya produksi makin besar, yang kedua adalah hutang, yang ketiga adalah kenaikan harga, dan yang terakhir adalah penurunan permintaan. Next. Kemudian, soal nomor 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Menurut kelompok kami, dengan penambahan kerja, maka tingkat penghargaan akan semakin besar. Produktivitas semakin besar, kesiapan organisasi untuk membayar semakin besar, dan penawaran terhadap pekerjaan semakin besar, sehingga penghargaan juga akan semakin besar. Yang selanjutnya yaitu nomor 14, aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kemiri saat mengelola karyawan mereka. Pekerja dan pengunjung yang akan mendatangi lokasi pertanian harus menerapkan peraturan berikut agar tetap aman. Yang pertama yaitu harus menggunakan sepatu boots, yang kedua harus menggunakan sarung tangan, yang ketiga harus menggunakan baju lengan panjang, yang keempat harus mengikuti SOP yang berlaku, dan yang kelima membawa air minum. Selanjutnya, berikut merupakan nomor 15. Sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kemiri. 6 kemungkinan bahaya alami produksi kemiri. Yang pertama, bahaya iklim dan cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua, bahaya gulma dan hama tanaman. Yang ketiga, bahaya penyakit tanaman. Yang keempat, bahaya air yang tidak memadai. Yang kelima, bahaya kualitas bibit yang kurang baik sehingga tidak dapat tumbuh. Yang terakhir yaitu bahaya tanah yang tidak subur sehingga tanaman tak tumbuh dengan baik. Selanjutnya, nomor 16. Sebutkan 6 kemungkinan bahaya buatan manusia untuk operasi kemiri. 6 kemungkinan bahaya produksi manusia pada operasi kemiri. Yang pertama, bahaya alat yang kurang memadai. Yang kedua, bahaya cara atau metode tanam yang salah. Yang ketiga, biaya modal yang tidak mencukupi. Yang keempat, bahaya manajemen produksi yang tidak baik. Yang kelima, bahaya kenaikan harga input produksi. Yang keenam, bahaya gagal panen. Selanjutnya, nomor 17. Apa 4 cara mereka yang mungkin dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Berikut adalah cara yang dapat berpotensi meningkatkan pendapatan. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah produksi, yang kedua memperbaiki hasil produksi dengan cara tanam yang baik, yang ketiga menekan biaya yang tidak perlu, yang keempat mendiversifikasikan produk, yang kelima memperbaiki manajemen produksi, dan yang keenam membuat pemasaran yang baik. Baik, selanjutnya soal nomor 18. Jika Volstad memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga akan mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen secara langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa media sosial tersebut efektif. Media sosial yang akan kami pilih yaitu Instagram dan TikTok. Alasannya adalah karena di media sosial ini memiliki banyak user pengguna yang aktif yang sering menggunakan media sosial tersebut. Lalu juga jenis konten yang beragam yang dapat diposting dalam media sosial ini, yaitu bisa gambar, audio, bahkan juga video. Memiliki banyak influencer yang dapat diajak melakukan kerjasama. Lalu, next. Soal nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka?
Nah, karena mereka menggunakan media sosial, maka harus ada atribut yang ditekankan, yaitu kepraktisan dan fleksibel. Kami menekankan dua hal tersebut karena produk kacang yang kami punya itu sudah dikupas dan merupakan inovasi agar lebih mudah dikonsumsi. Nah, selanjutnya karena penggunaan media sosial itu juga dapat menjangkau banyak orang secara luas. Next. Boleh tolong di-next? Baik, jika Anda berada di tempat Volstad, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Baik, menurut kami, hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya itu dapat berupa dengan yang pertama, meningkatkan manajemen produksi. Lalu yang kedua, meningkatkan kegiatan produksi. Yang ketiga, meningkatkan pengolahan pasca panen. Yang keempat, meningkatkan pemasaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi seluruh kegiatan agar lebih baik ke depannya. Baik, sekian presentasi mengenai hasil analisis studi kasus manajemen agribisnis dari kelompok 3. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.